Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, hai umat yang rindu akan keajaibannya. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 dan ayat 6. Siroasa,
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 255 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1. Sion
Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada seorang pun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita
pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1. Tapasada marohata martang yang mahita. Hupuji hupasangap hami maho ale amang pardenggan basa, di saluhutna asi dohot holong ni roham, marahai pasok kami Tuhan sahat rodi tikion. Jala boy hami Tuhan, tolhas tu ari na pinarbadian mon, ima di ari minggu sadarion. Ale Jahoba debata amanami, molo tungpe di tonga-tonga ni bagas nami ganup hami, marminggu dada ala ni losok ni rohanami, alai hinorhon ni namasa, virus corona Tuhan, na mewabah dope di tonga-tonga ni luat nami, nang di tonga-tonga ni portibion. Asi roham ale Tuhan, jalo ma pamuzion nami, gabe las ni roha diadopanmu nabadiai. Jala toktong pahibul roha dohot pikiran nami, dinalaho paihut-ihuton acara parmingguon nami, ale Jahoba debata amanami, nang hatam nalaho tangi honon nami, nalaho pasahaton ni naposomi, asiroham ale Tuhan, toktong pargogoi hami, jala urupi hami, dinalaho mangulahon hatam di tonga-tonga ningolu nami, molo tung dia pe Tuhan nahuadopi hami, toktong hami marlas ni roha, toktong hami bersuka cita, alaho toktong dongan nami, ale Jahoba debata amanami, pasu-pasu huriam nang ruas ni huriami tahe Tuhan, molo tung adong na di bagasan parsahiton, na peak di podoman, nang di rumah sakit, homa toktong na pamalupon nasida, marhite-hite huasomi, huboto hami takas Tuhan, gari namate tarpangoluhodo, lam namarsahit ma,
pos rohanami, marhite aka obat, marhite para medis, parhitean mumai, laho mananggalhon, parsahiton na adong, na ape di pamateng ni ruas ni huriam, na soboi hugoari hami. Suwangsoni Tuhan, nang di ruas ni huriami, na marulang tahun, homa toktong na mamasu-masu nasida, diaka dakdanak Tuhan, ibur-ibur magodang mai, jala toktong pasu-pasuamu, di tumbuh kembang ni nasida, nang diaka remaja, sahat rodi naposo, homa toktong na mamasu-masu nasida, na mangalehon hapistaran habisuhon nasiakoi, nang diaka na tua-tua nami, aka orang tua nami, homa toktong Tuhan, na mamasu-masu nasida, lehon umur nagajang, jala toktong pargogoi nasida Tuhan, dina manguduti aka pardalanan ningolu nalaho si pasahatommu tu nasida. Ale Jahoba debata amanami, nang ditonga-tonga ni luat nami, na say toktong dope moabah, ima Tuhan virus COVID-19, asiroham ale Tuhan, padao mai siak kami, jala toktong pasu-pasu hami Tuhan, leho di hami gogo, jala patau hami, asa unang di bagasan roha biar hami, alai toktong marhapo rusak kami Tuho, na toktong odingamu hami, na toktong donganammu hami, jala padaomu Tuhan, akka ragam ni sahiti, sia tonga-tonga ni ngolu nami, nang sia tonga-tonga ni portibion. Ale Jahoba debata amanami, mauliate marohanami diho Tuhan, nunga martupa dengan mardalan, ima program ni huriam, na membagi sembako Tuhan, tu ganuk ruas ni huriami, na adong na di Cikarangon, marpanupak tu nauli mai di saluhutna ruas ni huriam. Ale Jahoba debata amanami, hatamdo nasai huingot hami, dada nahurang gajang tanganmu laho mangurupi, ngolu nami jolma, dada namar hurang marpinebege si pareommu, dinalaho tumangihon, akka angguk-angguk nang jauh-jauh nami, pos dorohan nami Tuhan, dang loasommu hami hurangan manangaha, ai hodo Jahoba si parmahan di ngolu nami. Ale Jahoba debata amanami, diaka usaha, niaka dongan nami nang ruas ni huriami, na met-met nang nabalga, pasu-pasu matuhan, asa gabe makorhon, las ni roha dinahu maliang, nang di tonga-tonga, ni ngolu niaka jolma, na makarikoton, na aka natinopam, digijang saluhut pangidoan nami, jolma pardosa dohami, jumolo sesa madosa pangalasyon nami, asa tamahami Tuhan, habaoran ni pasu-pasum, jalo matangiang nami, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Wende nomor 435 ayat 3. Mari kita bersatu di dalam doa.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah menyertai hati, pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu ini kita membaca firman Tuhan tertulis dari kitab Wahyu, pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari keseluruhan kitab Wahyu ada menekankan 3 hal. Pertama, dunia penuh dengan kejahatan, di mana di tengah-tengahnya banyak orang Kristen menderita bahkan sampai mati. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menaklukkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ketiga, Allah memberi upah kepada orang yang setia, yang senantiasa mengikut Yesus sampai kepada akhir hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keselamatan dari sorga, yakni Yesus Kristus, yang disebut anak domba Allah, mengalahkan dosa dan kematian. Sekalipun dosa dan iblis telah kalah, bukan berarti iblis menjauh dari Tuhan. Bahkan sejak awal, iblis mencoba menggagalkan kelahiran Yesus. Di mana ayat 4b dikatakan, naga berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan, mau menerkam bayi yang akan dilahirkan. Kekuatan iblis inilah yang menggoncang orang-orang percaya. Bagaimana supaya mereka ragu, bagaimana supaya mereka tidak menerima keselamatan sorgawi melalui Yesus Kristus. Ini perlu kita cermati, sebab di dunia ini iblis semakin merajalela dan tidak pernah ketinggalan zaman. Yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum mencari apa-apa yang mau diterkam. Oleh sebab itu, lawanlah dia dengan iman. Kemenangan Kristus membuat iblis bertambah murka, sebab kuasanya terganggu. Iblis telah dilemparkan dari atas atau dari sorga, di mana di sorga ada peperangan, yang berarti yang berperang itu ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah dilemparkan ke bumi. Oleh sebab itu, suara yang
bernyanyi di sorga tadi dari ayat yang ke-10, aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Itulah simbol iblis, hasil peperangan yang kalah, dilemparkan ke dunia. Telah tiba keselamatan oleh kuasa Tuhan, Tuhan yang diurapi, Dia yang memerintah, Dia yang berkuasa. Tentu yang di sorga itu, yang mengadakan peperangan itu ada dua kelompok. Kelompok satu disebut malaikat Mikael bersama dengan rombongannya yang berhadapan, yang berperang dengan iblis beserta anggota-anggotanya. Yang jelas Mikael meraih kemenangan. Mikael adalah pelindung yang kuat. Sebab Nabi Daniel mengatakan, Daniel 10 ayat yang ke-13, Mikael yang berkuasa itu mengalahkan raja Persia terhadap bangsa Allah atau orang percaya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang kalah dibuang ke bawah. Alkitab mencatat mereka tidak lagi bertahan di sorga. Mereka telah kalah, telah dikeluarkan dari sorga. Dapat kita katakan tidak mendapat tempat lagi di sorga. Di sorga tidak ada iblis, tidak ada penderitaan. Yang ada hanya sukacita. Ular naga, iblis pendakwa, si ular besar dilemparkan. Inilah pemimpin-pemimpin, penyesat-penyesat di dunia ini yang senantiasa menyesatkan orang-orang percaya. Tetapi orang percaya yang bersuka cita di sorga, ayat yang ke-12, yang bersuka cita itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Yang bersuka cita itu adalah orang yang telah disucikan oleh Allah dengan darah Kristus Yesus. Yang bersuka cita itu adalah orang yang berkumpul sebab Roh Tuhan memanggil, mengumpulkan, mempersatukan. Kita masih di dunia ini, tetapi kita memiliki dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan dunia, tentu kita bekerja takut akan Tuhan. Sebab Tuhan mengajar, membimbing untuk kita jangan ditakutkan atau disesatkan oleh dunia ini. Warga kerajaan sorga, di mana Allah telah mengatur, memimpin, menggerakkan kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini adalah digoda, dirayu oleh hal-hal yang duniawi. Larut dalam rayuan atau godaan sehingga dikuasai oleh naga atau si iblis. Dikuasai oleh naga atau si iblis dapat dikatakan kewarganegaraannya, kewarganegaraan surgawi akan hilang. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kurang lebih 1,5 bulan kita was-was, kita cemas oleh karena COVID-19. Banyak informasi yang kita dengar bersimpang siur. Dari sekian banyak informasi ini, bahkan ada juga yang menyesatkan dengan mengatakan pertama, untuk melawan virus sudah ditemukan vaksin. Dari mana datangnya COVID? Sudah ada mengatakan itu oleh karena rekayasa duniawi. Dan masih banyak lagi untuk menyesatkan di dunia ini. Sekalipun 1,5 bulan kita telah was-was, tetapi Tuhan mengingatkan kita lewat minggu ini, minggu kantate, bersuka cita,
menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Secara khusus jemaat kita HKBP Cikarang, kita masih bersuka cita. Kenapa? Sampai pada hari Kamis yang lalu, gereja kita telah mengadakan bantuan sosial tahap yang kedua. Gereja yang memberikan itu pertanda bahwa Kristus masih melihat dan menyambung hidup kita sehingga kita bersuka cita. Yang kedua, bersuka cita adalah kita masih melakukan kebaktian atau parmingguan di Jabu. Saya rasa oleh karena kecemasan atau dengan banyak penyesat pikiran-pikiran, mungkin tidak semua warga jemaat melakukan kebaktian di rumah. Oleh sebab itu kita bersuka cita melakukan kebaktian parmingguan kepada orang tua, suami istri, arahkan seisi keluarga, berdoa kepada Tuhan karena sukacita Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita bersuka cita dalam Tuhan sebab iman kita berkata, COVID ini pasti akan berakhir. Sebab kuasa Tuhan di dunia ini pasti mengakhiri dan tidak akan larut, tidak akan hilang orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, musuh kita adalah COVID-19 ini. Pertanyaan bagi kita semua. COVID-19 ini datang dari mana? Apakah dilemparkan dari atas seperti iblis tadi sehingga merajalela, merenggut nyawa di dunia ini? Atau karena iblis telah turun untuk kedua kalinya karena dia tidak mampu untuk berhadapan dengan Tuhan kita? Di ayat yang ke-12b dikatakan tadi, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dapat kita katakan ketakutan, kecemasan sekarang ini oleh karena wabah COVID ini mungkin menyusup iblis, menakutkan kita, merongrong kita, mengurangi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, seperti perempuan yang melahirkan tadi, di mana ular naga berhadapan mau membunuh bayi yang mau dilahirkan. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan, memberikan sayap kepada perempuan untuk terbang, meninggalkan tempat yang berhadapan dengan naga. Perempuan itu dipelihara 1260 hari dari bahaya naga, dari bahaya iblis. Ini menandakan bahwa sekalipun kuat kuasa dunia ini, kuat kuasa sakit penyakit ini, tetapi Tuhan menjaga kita. Inilah yang kita imani. Kita belum tahu dari mana datangnya dan jangan cari-cari dari mana datangnya. Tetapi kuasanya meresahkan dunia itu pun tak usah diperpanjang, tak usah diulas-ulas. Tuhan tahu dari mana. Tuhan pasti melenyapkan agar setiap orang Kristen, orang percaya senantiasa bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, minggu kita kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan ciptaan yang baru, tetapi seseorang yang bernyanyi dengan menyanyikan nyanyian baru. Ada semangat, sekalipun di belakang kiri kanan itu ada suara-suara menakutkan, tapi dia tidak lupa untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Terkenal dohita halak batak mololas rohana adong gedilas neroha, molo mabiar adong gote ede biar neroha. Sekarang kita diajak nyanyian rohani, iman kepercayaan kita bernyanyi kepada Tuhan. Mari bersatu sebagai orang beriman, bernyanyi dari lubuk hati yang paling dalam, sesuai dengan iman kepercayaan kita, maka kita akan menang. Salah satu kebersamaan dan kekuatan kita
untuk melawan COVID-19 adalah mematuhi kebijakan pemerintah, jaga jarak, jaga kebersihan, dan jangan melanggar aturan-aturan. Mematuhi untuk ibadah di rumah. Mungkin kebutuhan terancam, mungkin pekerjaan terancam, mungkin informasi tidak mendukung. Tapi jangan oleh karena situasi dunia ini sehingga ibadah kita tidak kita lakukan di rumah. Karena kita tahu melalui ibadah Tuhan hadir dan Dia berkenan kepada kita. Kita berperang melawan corona dan pasti menang, bersukacita sebab Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, maut dan kuasa dunia. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat, seluruh keluarga untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Baik. Tuhan mengingatkan kami untuk menyanyikan satu nyanyian yang baru dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Dan kami mampu bernyanyi karena roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ingatkan kami Tuhan begitu pentingnya menghayati ibadah di rumah. Karena kami bersembah sujud, suami, istri, dan anak-anak, dan seisi rumah bersembah sujud di hadapan Tuhan. Dan kami harapkan, kami inginkan, kami imani Tuhan juga melawat setiap keluarga yang haus akan lawatan Tuhan. Bapa dalam sorga, gerejamu HKBP Cikarang pada minggu yang lalu telah memberikan semangat kepada seluruh jemaat melalui bantuan sembako. Sekalipun bentuknya kecil, tapi Tuhan melalui tangan-Mu yang kudus mengulurkan itu kepada jemaat-Mu untuk menambah semangat dan senantiasa tetap penuh di dalam iman kepercayaan. Tolong Tuhan Bapa yang baik, lindungi seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah rumah mereka masing-masing oleh karena wabah COVID-19 ini. Mungkin banyak keluarga yang telah mulai resah oleh sebab informasi yang bersimpang siur tentang wabah COVID-19 ini. Kami tahu Yesus Kristus Raja Gereja tidak membiarkan jemaat-Mu diombang-ambingkan oleh roh-roh zaman. Kami masih berjuang melalui kuasa-Mu. Kami pasti menang untuk mengalahkan yang senantiasa menakutkan kami pribadi lepas pribadi. Bapa dalam sorga, berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Hantar mereka untuk memikirkan yang berguna, menambah iman kepercayaan. Demikian juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit berbaring di rumah sakit. Kasih setia Tuhan memberikan kekuatan agar mereka tetap kuat dan sembuh dari sakit penyakitnya. Demikian juga pada minggu ini jemaat-Mu HKBP Cikarang yang berulang tahun. Tuhan menghantar mereka memberikan umur yang panjang. Kuatkan juga Tuhan agar mereka tidak diserang oleh wabah corona ini. Kami telah rindu akan memberikan pengajaran kepada kategorial di gereja ini. Tolong Tuhan melalui kuasa-Mu, lenyapkan COVID-19 dari tengah-tengah gereja-Mu, dari tengah-tengah Indonesia, bahkan dari tengah-tengah dunia ini, agar kami berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga kami mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa negara kami yang senantiasa memberikan kebijakan, dan juga pemimpin-pemimpin gereja-Mu di dunia ini agar memberi pengharapan dan ketabahan bagi jemaatnya masing-masing.
Ampuni kami dari segala dosa, kelemahan, kelalaian kami. Kami sampaikan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Pemenang kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 125 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini, peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu, tetaplah rendah hati, jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehati. Horas.